Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi kepada Bapak Ibu semua perihal UKKJ atau Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan. Pertanyaan yang masuk ke saya adalah, Mas, bagaimana ketika saya tidak mendaftar UKKJ? Apakah saya bisa mengikuti UKKJ? Nah, pertanyaan itulah yang akan saya jelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu jangan di skip video ini. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @streadyabouchannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk pada saya perihal UKKJ. Akan tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan mengulang kembali apa sih UKKJ tersebut dan apa manfaatnya dan bagaimana tujuannya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat UKKJ itu adalah, jadi ini juga bisa Bapak Ibu lihat di websitenya UKKJ bahwasanya UKKJ merupakan sebuah proses pengukuran dan penilaian kompetensi teknis manajerial dan sosial kultural dari seorang jabatan fungsional guru ataupun pengawas sekolah untuk menentukan kelayakan yang bersangkutan naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi di atasnya. Sedangkan untuk tujuan dari UKKJ tersebut atau uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan tersebut adalah, yang pertama adalah mengukur dan menilai kompetensi manajerial, teknis, dan sosial kultural yang dimiliki oleh jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah yang akan naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi. Yang kedua adalah untuk menentukan kelayakan jabatan fungsional. Yang pertama mengukur dan menilai kompetensinya, yang sekarang adalah yang kedua untuk menentukan kelayakan jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah untuk naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah untuk pengembangan karir pemangku jabatan fungsional guru dan pengawas sekolah dalam menentukan tugas dan fungsi jabatan yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari hal inilah Bapak Ibu mungkin mengetahui. Nah, jadi UKKJ itu untuk mengukur sebuah kompetensi kita ketika kita akan naik ke jenjang berikutnya. Nah, jenjang berikutnya itu dari 3C ke 3D, maksudnya dari 3B ke 3C, kemudian dari 3D ke 4A, itu naik jenjang Bapak Ibu. Dan misalnya Bapak Ibu ingin informasi lebih lengkap, sudah saya pernah jelaskan di video kesempatan sebelumnya. Sekarang saya akan berfokus pada pertanyaannya adalah, Mas, ketika kemarin Bapak Ibu itu lupa untuk tidak mendaftar, sedangkan Bapak Ibu akan melakukan sebuah kenaikan pangkat, di mana Bapak Ibu sekarang sudah memiliki PAK, maka apakah bisa saya untuk melakukan sebuah proses pendaftaran UKKJ? Nah, sebelum kita ke informasi tersebut, Bapak Ibu harus ketahui nih lini masa UKKJ tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat bahwasanya untuk lini masa pendaftaran calon peserta uji kompetensi itu dilakukan tanggal 6 sampai dengan 16 Juni tahun 2023. Dengan artian karena saat ini tanggal 29 Juni tahun 2023, Bapak Ibu sudah tidak bisa melakukan sebuah proses pendaftaran di akun Bapak Ibu semua. Bisa dibuktikan sendiri, coba buka akun UKKJ menggunakan aplikasi SIM PKB Bapak Ibu, username dan passwordnya. Coba Bapak Ibu apakah bisa atau tidak. Coba dicoba sendiri. Nah, pasti tidak akan bisa Bapak Ibu. Oleh sebab itu, maka di sini Bapak Ibu, ketika sudah tidak bisa melakukan sebuah proses pendaftaran, otomatis Bapak Ibu tidak bisa untuk melakukan sebuah proses pemberkasan. Nah, ketika sudah tidak bisa melakukan sebuah proses pemberkasan, maka Bapak Ibu tidak akan bisa untuk mengikuti uji kompetensinya dan tidak akan memiliki sertifikat kompetensi, di mana hal tersebut akan berhubungan erat dengan Bapak Ibu tidak akan bisa untuk melakukan sebuah proses kenaikan pangkat. Kenapa? Karena untuk proses kenaikan pangkat itu harus Bapak Ibu ketika alih jenjang harus memiliki SK jabatan fungsional alih jenjangnya yang terdiri dari berita acara sumpah, SK pelantikan, dan jabatan fungsionalnya. Jadi 3 ini. Dan ketiga hal ini tidak akan bisa diperoleh ketika tidak bisa memiliki sertifikat kompetensi.
Jadi sangat erat sekali hubungannya dengan kenaikan pangkat Bapak Ibu semua. Nah, oleh sebab itu maka lain kali harus memperhatikan data Bapak Ibu semua. Karena data itu adalah milik Bapak Ibu, bukan miliknya operator sekolah, bukan. Karena akun SIM PKB individu Bapak Ibu. Oleh sebab itu perhatikan data Bapak Ibu semua. Nah, sekarang saya akan membahas ketika Bapak Ibu sudah tidak bisa melakukan sebuah proses pendaftaran dan pemberkasan, apakah masih bisa untuk mengikuti di tahap berikutnya? Di sini saya akan jelaskan juga kepada Bapak Ibu semua bahwasanya di salah satu akun operator di sini ada informasi bahwasanya bagi yang belum terundang uji kompetensi pada periode ini akan dibuka kesempatan pada periode berikutnya. Jadi, Bapak Ibu di sini ketika saat ini tidak terundang, maka Bapak Ibu bisa menunggu untuk periode berikutnya. Otomatis akan menuntaskan periode yang ini, kemudian ke periode berikutnya. Pertanyaannya saya, yang jadi pertanyaan besar adalah, apakah PAK tersebut masih tidak kadaluarsa atau berlaku? Karena PAK tersebut itu berlaku hanya 1 tahun Bapak Ibu. Jadi 2 semester. Nah, apakah masih bisa nututi? Nah, jadi kita nanti tinggal menunggu saja karena ini baru pertama kali ada AJJ seperti ini untuk jabatan fungsional guru. Nah, oleh sebab itu kita tunggu saja seperti apa tindak lanjutnya. Semoga saja PAK yang Bapak Ibu miliki itu bisa nututi untuk mengusulkan jabatan fungsional, kemudian setelah jabatan fungsional ke kenaikan pangkatnya. Oleh sebab itu lain kali perhatikan data Bapak Ibu semua, kemudian perhatikan arahan-arahan dari cabang dinas maupun dinas pendidikan setempat. Dan yang tidak lupa pula, SIM PKB saat ini adalah merupakan sebuah pintu masuk dari seorang guru. Entah di akun belajar, kemudian untuk guru penggerak, untuk sertifikasi guru, untuk UKKJ saat ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Sudah sangat jelas sekali Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang lupa password, kemudian Bapak Ibu lupa untuk mereset akunnya, Bapak Ibu tinggal datang saja ke ketua komunitas ataupun ke dinas pendidikan setempat. Sehingga nanti bisa diresetkan passwordnya. Seandainya informasi ini bermanfaat, silakan share ke rekan-rekan Bapak Ibu semua agar rekan-rekan Bapak Ibu semua mengetahui hal ini dan juga perhatian ke data masing-masing individu. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi yang ada di channel ini, serta jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.